Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1429 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21 sampai ayat 23. Amsal pasal 19 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ayat demi ayat firman Tuhan ini, dan saya percaya saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua pasti punya banyak rencana dalam hidup kita. Baik apa yang akan kita lakukan hari ini, kita mau ketemu dengan siapa, apa yang akan kita kerjakan, bisnis apa yang akan kita mulai rintis, bagaimana nanti acara pernikahan saudara, dengan siapa saudara menikah, bagaimana acaranya, bagaimana nanti dengan masa depan keluarga saudara, anak-anak saudara, dan seterusnya. Manusia banyak merencanakan, tapi rencana Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita tidak boleh punya rencana? Kalau semua rencana Tuhan yang terjadi, apakah kita tidak boleh punya rencana? Boleh, saudara, silakan. Saudara punya banyak rencana hari ini, besok, dan bahkan masa depan saudara, silakan. Tapi ingat, rencana Tuhan yang akan terlaksana. Bisa saja semua yang kita rancangkan gagal total. Kenapa? Karena keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya apa yang kita rencanakan semua boleh terjadi, boleh berhasil, boleh terlaksana? Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi rencana saudara sekarang maupun untuk masa depan saudara? Kalau saudara mau semuanya terlaksana sesuai dengan apa yang saudara rencanakan, pegang firman Tuhan ini. Serahkanlah semua rencanamu kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan terjadi. Terlaksana segala rencanamu. Amin. Arti kata serahkanlah berarti kita memberikan semua apa yang kita rencanakan kepada Tuhan. Pertanyaan, apa yang menjadi rencana saudara? Kalau saudara mau itu semua terjadi, serahkanlah itu kepada Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang punya rencana seperti ini. Saya punya rencana, Pak Pendeta. Saya mau cerai dan mau nikah lagi, Pak Pendeta. Tolong doakan. Kalau itu rencana saudara, saya doakan supaya Tuhan batalkan semua rencanamu yang jahat itu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita punya rencana-rencana yang indah, bukan rencana yang jahat seperti itu. Dalam pernikahan, Tuhan punya rencana buat saudara menikah dengan pasangan saudara, menjalani kehidupan saudara sampai akhir hayat. Melalui keluarga saudara, Tuhan punya rencana lahir generasi-generasi yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Melalui keluarga saudara, Tuhan punya rencana membentuk karakter saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sekali-kali memiliki rencana jahat di dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana indah buat saudara dan saya. Amin. Makanya kita juga harus punya rencana yang indah untuk masa depan kita. Jangan punya rencana yang aneh-aneh seperti tadi. Milikilah rencana yang indah dalam hidup kita. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk mengabulkan apa yang saudara dan saya rencanakan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya apa yang kita rencanakan berhasil dan terlaksana? Yang pertama, kalau saudara mau rencana saudara terlaksana berhasil, serahkanlah segala rencanamu. Berikan semua rencanamu kepada Tuhan. Maka semua yang saudara rencanakan akan berhasil. Akan terlaksana. Amin. Yang pertama apa? Serahkan semua rencanamu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikut saudara, ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Ayat ini berbicara tentang karakter yang Tuhan suka, yaitu setia. Amin. Dan karakter yang Tuhan benci adalah orang yang suka bohong, saudara. Kita akan pelajari dulu karakter yang Tuhan suka, yaitu setia. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata begini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang sudah terjun dalam dunia pelayanan tapi tidak setia. Yang Tuhan mau kita itu setia. Amin. Dulu setia baca firman Tuhan, setia berdoa, setia melayani. Tapi sekarang mulai kendor, mulai kehilangan kasih mula-mula. Mulai tidak ada semangat melayani Tuhan. Dengar baik. Tuhan kita Allah yang setia. Tuhan mau saudara dan saya tetap setia mengikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Saya mau tanya kepada saudara. Bagaimana rasanya ketika pasangan saudara tidak lagi setia kepada saudara? Kalau sudah bicara tidak setia itu berarti ada yang diduakan. Betul kita masih Kristen, masih pelayanan, tapi sudah mendua hati. Setengahnya tetap Yesus dan setengahnya bisa saja sudah pada mamon, uang, karir, pekerjaan, bisnis, dan seterusnya. Kalau seperti itu, kita tidak sadar sudah berselingkuh secara rohani. Yakobus 1 ayat 8 berkata begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Kalau saudara tidak setia kepada Tuhan, hidupmu tidak akan tenang, saudara. Yakobus 4 ayat 8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Saudara yang tidak setia, datang kepada Tuhan dan bertobat. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata begini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan suka dari kita adalah sifat setia. Tetaplah setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kita. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Amin.
Memang berat, saudara, mengikut Tuhan. Memang banyak tantangan dalam melayani Tuhan. Tapi tetaplah setia. Haleluya. Karena yang Tuhan suka dari kita adalah kesetiaan kita. Karakter yang kedua dari ayat ini. Kalau tadi setia adalah karakter yang Tuhan suka. Tapi sekarang kita akan membahas karakter yang Tuhan tidak suka. Yaitu berbohong. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hidup apa adanya. Amin. Hiduplah sederhana. Lebih baik apa adanya kita daripada kita berlagak kaya, tapi sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Ada berapa banyak orang yang hidupnya melebihi dari kemampuannya. Hidup tidak punya tetapi berlagak kaya. Akhirnya itu menyiksa dirinya sendiri. Tidak usah membohongi diri kita sendiri dengan menjadi seperti orang lain. Jangan, saudara. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Amin. Amsal 8 ayat 13 berkata begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu benci orang yang berbohong. Mulut penuh tipu muslihat Tuhan tidak suka. Kalau ada dari saudara yang masih suka berbohong, masih suka tipu-tipu, itu dosa yang Tuhan paling tidak suka. Tuhan paling benci dengan orang yang berbohong. Tuhan senang pada orang yang penuh integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa berhasil membohongi orang yang ada di depan kita, di sekitar kita. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengenal kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah setia. Karena itu yang Tuhan suka. Jangan suka bohong, saudara. Bohong hanya menyelamatkan saudara sementara. Tapi saudara, dengan kebohongan saudara, saudara akan disiksa oleh api neraka selamanya. Bertobat. Hiduplah setia, karena itu yang Tuhan suka. Saudara mungkin ada di gereja kecil, setialah. Mungkin pelayanan saudara hanya 1-2 orang, setialah. Mungkin apa yang saudara kerjakan, berbagi berkat sepertinya tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Lakukanlah dengan setia, jangan melihat manusia, jangan mencoba menyenangkan manusia, tapi senangkanlah hati Tuhan dengan perbuatanmu yang setia. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang setia. Haleluya. Yang kedua kita belajar, hiduplah setia karena itu yang Tuhan suka. Jangan suka berbohong, karena bohong adalah hal yang Tuhan paling benci. Ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang dunia gempar. Ada gereja-gereja yang juga goyang, saudara. Karena pandemik beberapa waktu ini. Gereja tutup karena pandemik membuat semua goyang, goncang, saudara. Saya teringat dengan khotbah beberapa waktu yang lalu. Tentang Tuhan Yesus merendahkan angin ribut. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena apa? Mereka ketakutan ketika badai menerjang mereka. Mereka kemudian membangunkan Tuhan Yesus dari tidurnya dan berkata apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tuhan Yesus bangun dan kemudian meredakan angin ribut itu dan menegur mereka dengan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemik ini ibarat badai yang menerpa dunia ini. Tapi sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan tetap hidup. Dijauhi dari malapetaka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya, tanpa corona pun orang bisa mati, saudara. Walaupun kita kena corona, tapi kalau belum waktu Tuhan, saya percaya kita akan hidup. Kita tidak akan mati. Amin.
Jadi mau ada corona atau tidak, kita tetap akan mati, saudara. Dengar baik. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, jangan takut sama virus apapun. Jangan takut, saudara. Kenapa? Karena virus itu yang akan mati di tangan kita orang percaya. Amin. Tahukah saudara bahwa ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona? Orang yang kena virus ini dijamin masuk neraka. Virus apa itu Pak Pendeta? Virus tidak percaya Tuhan. Tanda-tandanya apa? Kurang ibadah. Kurang waktu dengan Tuhan. Kurang baca firman Tuhan, kurang doa, kurang iman, hidup dalam kekhawatiran dan lain sebagainya. Nah, ini tanda-tanda orang kena virus yang mematikan. Virus tidak percaya. Seharusnya kita harus takut dengan bahaya virus ini, saudara. Virus tidak percaya ini bukan corona. Sekarang ini orang lebih takut corona daripada takut sama Tuhan, betul? Ayat 23 ini berkata apa? Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Haleluya. Saudara mau hidup tidak ditimpa malapetaka? Sederhana. Firman Tuhan sudah memberikan kita rahasianya. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka malapetaka akan menjauh dari kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita belajar. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menjauhkan kita daripada malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit yang menular. Tuhan akan jauhkan itu dari kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, kalau saudara mau rencana saudara terlaksana berhasil, serahkanlah semua rencanamu kepada Tuhan. Maka apa yang saudara rencanakan, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Amin. Tuhan gak senang dengan orang yang suka tipu sana, tipu sini. Orang yang suka manipulasi hidupnya. Wah, kelihatan rohani. Di depan banyak orang tetapi di belakang roh halus. Tuhan gak senang dengan orang-orang yang suka bohong, suka tipu-tipu. Seperti itu. Tuhan senang dengan orang yang apa adanya. Tuhan senang kepada orang-orang yang setia. Haleluya. Yang ketiga kita belajar, hiduplah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menjauhkan kita dari mara bahaya, malapetaka, dari virus yang mematikan. Tuhan akan jauhkan dari kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Hubungan suami istri diberkati. Anak-anak mereka diberkati, bahkan masa depan mereka diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Mereka yang terpapar COVID. Mereka yang sakit stroke jantung. Mereka yang lumpuh, gagal ginjal, mereka yang kanker, tumor. Tuhan Yesus melawat mereka, menjamah mereka dan memberikan kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.
Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu pandang kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di nomor 081337491360. Saya bersama tim Doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 081913011583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Dan bersama mereka, saudara akan menemukan jawaban dari Tuhan Yesus untuk mengambil satu keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.